Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya dengan tema beriman dewasa, beriman misioner. Maka pada bagian ini saya ingin membantu para sahabat untuk melihat apa sih artinya beriman dewasa itu. Maka sebagai pengantar saya mau mengatakan demikian. Beriman itu adalah proses. Saya harap para sahabat setuju dengan saya bahwa beriman itu adalah proses. Maka, karena beriman itu adalah proses, saya ingin membantu para sahabat dibutuhkan 4 poin. Supaya kita bisa melihat proses yang terjadi dalam perjalanan iman kita. Poin yang pertama, beriman itu ada pertimbangannya. Ketika para sahabat memutuskan untuk menjadi seorang yang beriman, pasti sudah dipikirkan. Tidak asal-asalan, pasti sudah dipikirkan. Poin yang kedua, beriman itu ada perjuangannya. Ketika kita sudah memikirkan, kita juga melihat jauh ke depan. Apa sih yang sebenarnya sedang kita perjuangkan? Lalu, poin yang ketiga, beriman itu ada tantangannya. Yes, banyak sekali tantangannya. Kita berdinamika, berhadapan dengan perjuangan yang sudah kita hadapi. Bahkan ada orang yang mengatakan, Romo, saya menjadi orang Katolik itu sampai berdarah-darah. Banyak sekali Romo tantangannya. Tetapi saya yakin dengan pertimbanganku, dengan sesuatu yang saya perjuangkan, tantangan ini baik yang kecil maupun yang besar akan saya hadapi dan saya akan mampu untuk mengatasi setiap tantangan yang ada di dalam hidupku sehingga saya tetap beriman dan menjadi muridnya Yesus yang setia. Itu poin yang ketiga. Beriman itu ada tantangannya. Kemudian poin yang keempat, beriman itu ada godaannya. Para sahabat mengalami sendiri. Godaan itu terjadi setiap hari, setiap saat. Yesus sendiri sudah mengalami godaan dan dia memberi contoh kepada kita bagaimana kita bisa mengatasi godaan-godaan itu. Dan godaan-godaan itu selalu menggiurkan, seperti memberikan masa depan yang luar biasa, tetapi sebenarnya janji kosong. Sehingga dalam kitab suci digambarkan kan sangat jelas. Kamu harus berjuang melewati pintu yang sempit, narrow gate. Karena semua orang ingin melewati pintu yang lebar. Dan pintu yang lebar ternyata ujungnya adalah kebinasaan. Gemerlapnya dunia. Tetapi tidak menghantar kepada keselamatan. Aduh, sayang sekali. Maka Yesus mengajak kepada kita, dan dia sudah memberi contoh kepada kita, bagaimana kita bisa mengatasi godaan-godaan yang terjadi, sehingga kita mampu melewatinya, dan kita tetap menjadi pribadi yang beriman. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, dalam proses seperti ini, kalau misalnya para sahabat menggunakan 4 poin tadi, maka saya yakin dalam proses iman para sahabat akan menjadi sangat dewasa, sangat matang. Dan di mana saja para sahabat berada,
Sekali lagi saya katakan, kamu bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Dan saya yakin itu. Oke? Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.